Ternyata masa pandemi ini tidak menyerang pada kesehatan manusia di dunia ini saja, tapi berpengaruh sampai soal ekonomi dunia. Bukan hanya bangsa atau negara saja, tapi ini ternyata COVID-19 ini mempengaruhi segalanya. Sampai ke pola hidup kita juga terpengaruhi olehnya, yang harus menyesuaikan dengannya. Kita memang terpengaruhi olehnya, yang membuat kita tidak bebas, bahkan harus berdiam dalam rumah, yang bisa dikatakan hal yang membosankan. Tapi ini demi kebaikan kita bersama. Mari kita menaati protokol kesehatan yang telah diuji klinis oleh para dokter dan para ilmuwan. Demi kepulihan dunia kita dan masa depan kita, semua kita bertanya kapan berakhirnya COVID ini. Belum ada yang bisa menjawabnya. Intinya tetap berikhtiar dengan mengikuti protokol kesehatan dan terus berdoa. Di dunia ini tidak ada hal yang kebetulan. Semua itu rencana dan keinginan Allah. Ini ketentuan Allah. Jangan pernah putus asa. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali hambanya. Pasti ada ujung dari semua ini, tapi entah kapan Allah mengakhiri. Jawabannya ada di diri kita sebagai hamba. Baik buruknya takdir Allah itu adalah jawaban dari perbuatan kita. Tapi sebelum kita kembali kepada takdir, kita kembalikan pada diri kita dulu. Kenapa COVID ini tidak selesai? Apalagi sekarang informasi kalau ada virus baru, kombinasian dari COVID-19 yang efeknya lebih bahaya. Dan jawabannya ada pada diri Anda. Apakah sudah mengikuti protokol yang telah diuji? Atau masih percaya dengan diri sendiri yang masih sok tahu dengan mengikuti ego? Apalagi yang sok-sokan bawa agama untuk melawan protokol yang ada. Ingat, tidak ada orang yang melarang Anda ibadah. Dia juga ingin beribadah sama seperti Anda. Tapi ini demi kemaslahatan kita bersama. Jangan sok-sok bawa dalil, sok-sok bawa nama Tuhan. Gejala yang hampir sama pernah terjadi di masa sahabat. Itu sahabat yang terkenal dengan ketegasannya. Yang jin, setan aja takut, bukan hanya sekedar manusia, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa tindakan beliau? Apakah berontak? Tidak. Dalam hadis sahih yang menceritakan gejala taun, Rasulullah memerintahkan jangan datangi daerah yang terjangkit gejala tersebut. Dan apabila gejala itu di negaramu, maka jangan keluar untuk niat melarikan diri. Di sini Rasulullah tidak pernah memberontak dengan mengatasnamakan ibadah. Terus kamu sok-sok bawa agama dan Tuhan untuk memberontak. Terus siapa yang salah? Intinya jawabannya untuk keadaan ini ada pada diri kita semua. Para dokter dan para ilmuwan berjuang keras dengan mencari langkah-langkah baru. Dan Anda ikutlah berjuang dengan mengikuti apa yang diperintahkan dari uji klinisnya. Dan soal gejala baru itu, atau dari pertanyaan kenapa corona tidak berakhir bahkan bertambah, apa gejala baru itu? Intinya dalam hal ini, jangan kita sok tahu atau jangan takut berlebihan dalam hal ini. Karena di diri manusia ada gejala yang dinamakan gejala fobia, yaitu gejala rasa takut yang berlebihan pada manusia. Efek fobia itu ialah merasakan hal yang sama dengan orang yang menderita gejala yang kita takuti. Ibarat orang makan mangga, jeruk, dan jenis makanan lainnya yang asam. Orang yang di sekitarnya merasakan keasaman seperti orang yang sedang makan tersebut. Gejala itu berpengaruh pada penyebaran penyakit juga. Bahkan ahli psikolog memaknainya gejala itu penyakit istilahi. Karena hakikatnya dia menderita hanya secara istilah, tapi efeknya bisa sama dengan yang sebenarnya. Sekarang kebanyakan di antara kita yang obsesif dengan corona, yang mungkin ini faktor bertambah dan bertambah terus korban COVID-19. Yang sedikit-sedikit corona, pusing sedikit corona,
flu sedikit, corona. Ini yang mengakibatkan kita terjangkit fobia pada gejala ini. Yang menderita sama dengan orang yang benar-benar kena corona. Padahal masih banyak faktor yang mengakibatkan orang itu flu atau pusing, seperti virus influenza yang tidak sebahaya corona, atau misalnya pusing yang diakibatkan migrain, atau dipicu oleh beberapa perilaku sehari-hari, seperti kurang tidur atau telat makan dan sebagainya, atau gejala-gejala lain yang mengakibatkan orang demam, flu atau sakit kepala di masa sebelum COVID-19. Tidak ada salahnya waspada dengan penyakit seperti itu, dengan melakukan karantina mandiri atau kalau bisa isolasi diri, dengan menjaga diri dari kerumunan atau seperti menjaga pola makan dan istirahat secukupnya, dan meminum obat yang telah ditetapkan oleh dokter. Kalau Anda tahu ya, 80% penyakit itu dari pikiran dan 20%-nya saja dari makanan. Intinya, ikuti protokol kesehatan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh para ilmuwan, seperti jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Apakah itu berat bagi Anda? Apakah masker itu berat? Atau kalau cuci tangan itu dingin? Atau menyendiri itu sepi dan Anda tidak terbiasa? Bersabarlah, ini demi kebaikan kita bersama. Ayo kita bersama-sama lawan COVID ini dan selalu berpikir positif. Dan jangan sebarkan hoax yang mengakibatkan rasa tegang pada orang sekitar Anda. Tapi jangan sok nantang. Penyakit ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetap tawakal dan ikuti aturan yang ada. Anda ikuti aturan yang ada, kita selamat. Dunia pulih. Kita bisa seperti dulu lagi, berkumpul bersama orang-orang yang kita sayang, atau bisa liburan kemana saja seperti dulu lagi. Itu adalah harapan kita bersama. Maka ayo kita sama-sama jaga diri kita masing-masing, jaga negara kita dengan mengikuti protokol yang ada. Anda taat, kita selamat.